Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Pratmoko. Kali ini kita akan membahas tentang special passenger. Apa pengertian special passenger? Persyaratannya apa aja? Nanti kita bahas. Nah, kebetulan kali ini saya udah kehadiran tamu seorang staff service yang hebat. Dia bernama Bang Edi Erhan. Bang Edi, silakan buka maskernya biar enak. Bang Edi Erhan ini staff services ya. Kalau staff service itu tugasnya apa aja? Memberikan pelayanan khusus kepada para pelanggan di bandara maupun yang untuk melakukan in-flight dalam penerbangan. Oke, berarti intinya yang nanti kalau ada teman-teman membutuhkan penanganan khusus, contoh nanti bisa berhubungan dengan Bang Edi. Oke, Bang Edi berarti tadi menghandle penumpang yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus berarti special passenger ya. Special passenger itu apa namanya? Kalau kita kayak tadi nanya, penumpang kan nggak semuanya berkebutuhan khusus dong. Ada yang penumpang yang nggak apa-apa gitu kan. Jadi, contoh kalau orang yang saya pengen terbang, cuman saya membutuhkan wheelchair. Nah, nanti saat di bandara caranya gimana biar orang airline tahu kalau ini penumpang butuh penanganan khusus gitu loh. Ada dua pilihan ya. Satu, pertama bisa menghubungi call center langsung. Call center ya? Call center langsung. Okay. Atau on the spot di bandara. Oke, jadi ada dua ya, teman-teman. Ada dua cara biar teman-teman ya, biar penumpang special passenger ini bisa dimonitor dan ditangani oleh staff service kami. Jadi pertama dengan nelpon call center. Yang nanti kita cantumkan di keterangan nanti. Yang kedua dengan on the spot langsung melaporkan diri ke petugas kami yang di bandara. Oke, berarti ada dua cara ya. Oke, special passenger. Kategori special passenger itu apa aja, Bang Edi? Satu, yang pertama first flight. Oke, first flight itu apa? First flight itu orang yang butuh pendampingan ya? Ya, biasanya mereka ada batas usia ya, di atas 12 tahun itu disebut first flight adalah orang yang butuh pendamping dengan usia di atas 12 tahun. Oke, itu namanya first flight. Jadi kalau teman-teman pertama melakukan penerbangan di usia di atas 12 tahun itu disebutnya first flight, dan itu nanti bisa dibantu di bandara oleh pihak airline. Terus yang apa lagi, Bang Edi? Yang kedua UM itu apa, Bang Edi? Company nominal. Oke, pengertiannya apa? Itu apa? UM? Penumpang tanpa pendamping dan harus didampingin oleh staff airline. Umur? Usia 12 tahun ke bawah. Oke. Maksimal 12 tahun. UM ini mirip-mirip sebetulnya sama first flight ya. First flight beda di usia aja. Cuma beda usia aja. Kalau UM itu di bawah 12 tahun, kalau first flight itu di atas 12 tahun, begitu ya? Iya. Oke, berarti hampir sama, cuman beda ya, namanya. Batas maksimal UM 12 tahun. Oke. Terus apa lagi, Bang Edi? Selain first flight, UM apa lagi? Seperti blind packs atau tunarungu. Itu juga blind packs buta, iya. Tunanetra. Tunanetra. Oke, terus tunanetra, terus tunarungu. Mereka yang punya kebutuhan khusus, airline pun menyediakan ada staff yang khusus memberikan pelayanan khusus buat teman-teman yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Oh gitu, baik. Blind packs dan tunarungu tuh juga nanti bakal difasilitasi pendampingan dari pihak airline. Ada lagi, Bang Edi, selain itu tadi disebutkan? Itu yang cuma butuh pendampingan aja ya. Oke. Tapi untuk kategori yang khusus
butuh pendampingan, tapi ada persyaratan tertentu. Oke. Persyaratan surat dokter itu ada lagi seperti PM. PM apa tuh? PM itu penumpang yang sedang mengandung. PM yang sedang mengandung, pregnant mother itu ya, pregnant mother ya. Pregnant mother ya. Dan biasanya maskapai masing-masing punya aturan buat pregnant mother itu. Di Lion pun punya SOP, di Batik Air pun punya SOP. Pokoknya di semua penerbangan punya SOP. Ada yang batas minimal itu 26 ke atas harus menggunakan surat. 26 apa? 26 minggu. 26 minggu. Itu harus disertai dengan persyaratan surat dokter. Bisa bikin dari luar atau bisa bikin di bandara. Jadi kalau teman-teman sedang mengandung dengan kandungan 26 minggu harus wajib membawa surat dokter. Iya. Surat 26 minggu berarti berapa bulan kira-kira ya? Bulan. Ya 6 bulan. Ya 6 bulanan gitu ya. 6 bulan ya. Kita harus punya surat dokter. Surat dokter itu bisa dari luar bisa, dan bisa on the spot di bandara juga bisa ya, difasilitasi ya, di porter ya. Di porter ada. Kalau di airline Bang Edi sendiri itu ada batas nggak untuk surat dokternya? 3 hari. Kalau untuk di Lion Air itu 3 hari. 3 hari ya? SOP-nya cuma 3 hari. Yang perlu diketahui itu SOP-nya 3 hari. Kalau untuk di Batik Air 1 minggu. 1 minggu. Oh, jadi di Lion Air 3 hari, di Batik Air 1 minggu. Penerbangan itu beda-beda. Dan batas maksimal itu ada batas maksimal ya. 35 minggu. Kalau di Lion Air 35 minggu. Tapi sekali lagi buat teman-teman perlu digarisbawahi, ada juga yang 32 minggu, 33 minggu yang tidak diizinkan melakukan penerbangan dengan alasan kandungan itu sering kontraksi. Terus penerbangan itu jauh sekali. Lebih dari 3 jam. Artinya kebijakan itu nanti ada di dokter ya, bukan kita kan, bukan dari airline kan, dari dokter kan, yang bisa mengizinkan untuk bisa terbang ada dokter kan. Jadi kalau dokter udah ACC kalau enggak ya udah. Tetap aja sih. Kalau menurut saya untuk penerbangan jarak jauh, apalagi 3 jam ke atas, apalagi 5 jam ke atas, kalau udah 33 minggu ya kalau menurut saya nih sebaiknya janganlah. Tips ya itu ya. Jadi teman-teman yang akan melakukan penerbangan jauh 5 jam lah ya, 5 jam 3 jam itu dengan kandungan di atas 33 minggu ya tolong jangan terlalu dipaksakan, karena memang itu resikonya akan banyak ya kalau gitu untuk penumpang hamil. Jadi itu tips dari Bang Edi gitu ya, untuk melakukan perjalanan jauh jangan terlalu dipaksakan untuk kandungan yang 33 minggu. Ada lagi Bang Edi selain PM? Buat baby apa? Bayi yang baru lahir. Bayi itu 1 minggu harus disertai dengan surat dokter. Tadi PM ibu hamil, sekarang adalah bayi usia 1 minggu. Persyaratannya apa Bang? Kalau merujuk sama aturan penerbangan internasional, itu 1-2 hari harus pakai surat dokter. 1-3 hari. 1-3 hari. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau hemat saya 1 minggu harus pakai surat dokter. Karena itu sensitif ya Pak ya. Sensitif. Aduh jangan lah. Kalau bisa sih kalau 1-3 hari itu jangan dulu lah. Mending di rumah aja lah ya gitu ya. Iya lagian kalau kata orang tuh pemali gitu. Ada aja ya. Ya karena mungkin ada kebutuhan nanti di daerahnya kan mungkin gitu. PM ibu hamil, baby di bawah 1 minggu gitu ya. Di bawah 1 minggu. Apa ada lagi? Ada request oksigen. Request oksigen. Kita juga ada oksigen ya? Ada. Gitu. 1x24 jam bisa request lewat call center. Sekali lagi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan baik udara, laut
ataupun darat, apalagi udara ya, ini sangat sensitif. Yang perlu diperhatikan satu yaitu kesehatan lah. Jangan cuma mikirnya punya uang terus bisa terbang. Tuh, tips lagi. Waduh, daging semua ini kalau ngomong itu. Yang paling utama itu kesehatan. Kesehatan ya. Jadi nggak cuma uang doang. Banyak uang tapi nggak ada percuma ya Bang ya. Apalagi buat penumpang-penumpang yang maaf ya, yang sakit jantung, asma, tolonglah kooperatif bilang sama petugas di bandara kalau Anda sedang sakit. Berarti tadi kalau balik lagi ke yang masalah oksigen, berarti waktu di dalam pesawat boleh pakai oksigennya? Iya. Tapi harus pakai punya maskapai gitu ya. Tapi harus punya maskapai. Kalau bawa dari luar penumpang. Oh gitu. Nih satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman emang harus ada perjalanan menggunakan oksigen bottle, tolong ya tadi bilang kooperatif. Jadi satu hari sebelum perjalanan silakan berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk request oksigen bottle. Jadi mohon maaf untuk oksigen bottle yang membawa dari luar, dibawa oleh penumpang sendiri itu tidak dikenakan. Jadi cuman yang diperkenakan adalah oksigen bottle yang dari maskapai gitu ya, dengan request dahulu gitu ya. Oke, oksigen bottle PM baby 1 minggu, oksigen bottle. Ada lagi bang? Stretcher, oh ini ngeri ini stretcher, banyak persyaratannya nih bang, banyak persyaratannya. Coba apa aja persyaratannya bang? Stretcher itu apa sih? Stretcher coba. Stretcher itu penumpang yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk duduk, dia harus berbaring. Dia harus berbaring. Stretcher berarti itu penumpang waktu di pesawat itu nggak duduk, tapi harus berbaring. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya ya 1 minggu sebelumnya atau 1 kali 24 jam bisa menghubungi call center dan mengisi semua form yang sudah disediakan sama call center. Kalau semua sudah di ACC ya sudah oke. Bisa dilengkapi. Selebihnya di KKP Pusat Bandara Soekarno-Hatta. Kita koordinasi sama situ. Baik. Dan yang lebih penting lagi untuk stretcher ini, selain ada keluarga, harus ada dokter pendamping dan ya minimal perawat pendamping lah. Perawat atau dokter pendamping ya. Berarti stretcher ini adalah penumpang khusus banget. Karena dia nggak duduk banget, dia tidur ya bang ya. Berarti dibutuhkan berapa kursi bang? 9 kursi. 9 kursi. Dan itu denger kelas tertinggi semua ya? Kelas tertinggi, itu harganya kelas tertinggi. 9 kursi dengan kelas tertinggi di penjualan. Ya itu spesial sekali. Harganya mantap ya. 9 kursi untuk 1 penumpang. Itu persyaratan adalah melaporkan diri di call center 1 minggu atau maksimal 1 kali 24 jam ya, itu batas maksimal ya. Jadi nggak bisa dadakan kan stretcher itu kan? Berarti nggak bisa dadakan ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau onboard dengan stretcher, kita cobain sih. Itu dengan gitu. Jadi 1 minggu atau maksimal 24 jam harus berkoordinasi dengan call center. Terus nanti harus ada pendamping, seorang dokter atau seorang perawat. Terus apa lagi? Keluarga gitu, itu pasti ya. Masalah oksigen bottle kalau butuh nggak harus pasti nggak harus kan? Koordinasi sama dokter yang mendampingi. Berkoordinasi dengan dokter yang mendampingi ya. Butuh oksigen bottle atau tidak? Dan lagi-lagi harus oksigen bottle dari maskapai, betul kan? Jadi sekalian nanti pembeliannya saat pembelian tiket juga ya. Nah, kalau stretcher itu masuknya kan dia nggak duduk bang. Cara masuknya gimana? Gimana? Ke bandara cara gimana? Masuk ke pesawatnya? Kita ada jalur khusus. Bandara kan menyediakan jalur khusus buat penumpang-penumpang seperti itu, khusus jalur ambulan. Itu kita melewati
KKP Pusat Bandara Soekarno-Hatta dulu. Kita penumpang yang dari rumah sakit itu transit dulu di situ, dicek up kembali kesehatannya, dibuatkan lagi surat dokter rekomendasi dari situ, layak atau tidak. Setelah itu baru dari sana ada pendampingan. Sorry, jadi penumpang dengan penumpang stretcher kalau dari rumah sakit dia langsung ke bandara gitu. Berarti harus transit dulu ke KKP gitu. Dulu ke KKP. Kita koordinasi sama pihak KKP. Gitu. Di situ dari rumah sakit kalau ke situ, nah dari situ dicek kembali kondisi kesehatan penumpang itu. Gitu. Jadi teman-teman ini nggak langsung pesawat atau ke bandara ya, transit ke KKP dulu. Habis dari KKP dicek semuanya, kelengkapan data dan fisik si penumpang, baru nanti bisa ke bandara begitu. Nah, ambulannya gimana tuh ambulannya? Ambulan mereka menyediakan ambulan. Oh, jadi ambulan dari rumah sakit itu pulang? Ya, pulang. Oh, jadi nggak bisa situ aja. Jadi ambulan yang dari rumah sakit nggak bisa langsung ke pesawat ya? Kalau ke bandara itu khusus ada. Oke, itu teman-teman. Jadi ambulan yang dari rumah sakit itu ya cuma sampai KKP doang. Nah, dari KKP ke sampai bandara itu ya nanti ya dari pihak KKP, ambulan KKP ya. Jadi ada 2 ambulan yang dibutuhkan. Gitu ya. Oke, berarti lewatnya lewat jalur khusus. Mana tuh? Di pintu laut. Pintu laut ya. Jadi lewat belakang, teman-teman. Jadi dari KKP itu nggak mungkin potong-potong penumpang stretcher itu dari depan. Jadi dari pintu laut nanti masuk situ. Jadi ambulan langsung nempel di pesawat ya Bang ya nanti ya. Gitu. Kalau stretcher seperti itu, makanya itu sangat khusus untuk penanganannya. Dan biasanya sih nggak cuma Bang Edi doang, ada temannya yang lain juga yang bantuin. Waduh, banyak juga ya. Stretcher, oke. Bang Edi udah berapa tahun sih di maskapai ini? Di Lion Air? Alhamdulillah udah jalan 10 tahun. 10 tahun, mantep ya. Alhamdulillah udah 10 tahun. Mantap, 10 tahun. Ini udah punya anak berapa sebetulnya? Oke, berarti udah lama ya. Kalau boleh tahu nih, suka dukanya apa sih Bang jadi staff service itu? Pengalaman enak dulu nih. Pengalaman yang enak dulu apa nih Bang? Kira-kira Bang, jadi staff service itu. Aduh, kalau staff service itu gimana ya? Pokoknya mungkin kalau di penerbangan, itu jadi staff terendah gitu. Tapi nggak gitu juga, sama lah, maksudnya staff terendah ya. Nggak ada kasta gitu. Tapi bagi saya servis itu ladang pahala lah. Ladang pahala, betul. Ladang pahala. Oh, saya suka nih gini tentang pahala nih. Bener-bener membantu orang, bener-bener double gitu. Pokoknya sukanya dukanya nggak ada susahnya lah. Karena suka semua. Kalau suatu pekerjaan didasari dengan rasa ikhlas itu ya insya Allah itu pahala juga mengalir ke situ ya Bang, insya Allah ya. Karena kan apalagi services membantu, awal juga udah kata-kata membantu. Udah pasti itu insya Allah kalau benar-benar ikhlas ya, benar-benar itu ya pahala Allah alam, amin aja lah, amin aja. Oke. Pengalaman yang paling berkesan apa Bang selama jadi services? Banyak banget. Salah satu aja deh. Salah satu. Sampai ada penumpang yang dari pertama maaf ya, kondisinya sangat memprihatinkan, pas ketemu lagi udah seger sampai nangis. Alhamdulillah. Iya, sampai ada yang kayak jadi, gitu. Waktu ketemu itu lagi sakit. Saya sendiri lupa. Tapi dia ingat. Oh, itu tuh Bang. Itu namanya Bang, itu namanya pahala. Efek pahala di situ mungkin ya. Ada orang udah termasuk terbantu. Oh iya. Kita ngebantu bukan cuma bantu fisik ya, tapi lisan juga kita bantu. Alhamdulillah. Ya di situ kita bisa bantu banyak orang lah. Iya. Pokoknya double banget gitu. Pokoknya nikmat banget lah jadi service. Nikmat ya. Iya.
Sorry, selain penumpang, selain bawa penumpang spesial, servisnya juga bawa ini loh. Kalau hujan dia mayungin loh. Itu yang mayungin di apa dari pesawat sampai ini kedatangan itu adalah staff services. Ya, itu staff. Jadi kalau teman-teman ketemu Bang Edi lagi mayungin, itu lagi jadi staff services. Ikhlas sih, yang penting ikhlas. Ikhlas ya, mudah-mudahan pahala ngalir lah kalau udah ikhlas ya. Ada lagi Bang yang berkesan lagi Bang? Selain yang tadi penumpang yang tadi sakit tiba-tiba ketemu jadi ini. Ada yang maaf ya meninggal. Innalillahi. Pesawat tuh meninggal. Di pas? Di pesawat nih. Dikira ibunya tidur. Dikira ibunya tidur. Bangun-bangunin ternyata berat. Itu penumpang mau berangkat atau landing? Landing. Baru mendarat dari daerah. Ya emang itu special packs. Iya. Awal special packs ya? Ya, awalnya special packs. Terus kelengkapan suratnya juga semua ada. Dan memenuhi prosedur lah. Tapi kenyataan lain ya. Itu. Terus ada juga. Apa tuh? Penumpang yang lahiran. Lahiran? Di mana lahiran? Berarti PM lah ya? PM ya? Ya, PM itu PM. Oh. PM. Jadi kesimpulannya begini sih sebenarnya. Gimana? Buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan penerbangan, baik udara, darat maupun laut, itu yang paling utama apa? Kesehatan. Jadi jangan maksain. Kalau emang benar-benar nggak sehat, itu jangan terlalu dipaksain. Tuh, dengerin teman-teman. Jadi kalau mau melakukan perjalanan lah ya, kalau nggak sehat beri jangan deh, jangan memaksakan ya, daripada nanti terjadi amit lah ya, terjadi apa-apa di perjalanan Anda. Kedua, kooperatif sama petugas. Kalau bilang kalau sakit ya sakit, kalau hamil ya hamil. Jadi jangan ada itu tutupin gitu ya? Jangan ada ditutupin, jangan ada dusta ya. Bener itu tuh setuju. Tuh, jadi harus kooperatif juga nih, jangan maksain dan jangan harus kooperatif, jangan ada dusta di antara kita. Oke, tipsnya apa lagi nih Bang? Apa lagi? Itu aja paling 2, kooperatif dan jangan terlalu memaksakan. Kalau tidak sehat kooperatif bilang sama petugas. Kedua ya jaga kesehatan lah. Kalau nggak sehat ya di cancel aja dulu, jangan paksa. Ya. Reschedule lah ya gitu ya. Terutama sama penumpang yang maaf ya, sakit jantung. Sakit jantung. Itu harus kooperatif bilang. Kalau emang benar-benar seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu pernah check up kontrol. Kalau menurut saya sih, apalagi penerbangan jarak jauh, di cancel aja dulu deh. Iya. Semua yang sering terjadi ya gitu. Penumpang yang mau kooperatif maksain diri kayak gitu. Kita ini di penerbangan jangankan nyawa manusia ya, bagasi kecil apapun kalau rusak itu kita perhitungkan, apalagi nyawa manusia. Betul, setuju. setuju. Iya, jadi nggak main-main buat nyawa manusia itu, nggak main-main. Kita bagasi aja kita hargain, apalagi nyawa manusia. Jadi buat teman-teman harus kooperatif bilang, terus jangan maksain. Oke. Ini udah banyak banget yang diceritain, yang diinformasikan dari Bang Edi. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya bagi kita semua ya Bang ya. Sehat selalu Bang ya, semuanya ya. Semoga tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang services, ikhlas, pahala mengalir. Oke, begitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tetap jalankan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker untuk kesehatan kita bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.